canggih praktis yang bisa Bapak Ibu terapkan, yang bisa Bapak Ibu gunakan menggunakan akun Belajar IT. Mari kita nonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Abdillah, guru di Sekolah Dasar Negeri 3 Telogosari, Kabupaten Situbondo. Pada saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan Google Certified Trainer. Saya telah berbagi kepada hampir 3.000 guru dalam pelatihan Google Workspace for Education. Saya ingin menginspirasi lebih banyak guru lagi untuk memanfaatkan Google Workspace for Education. Di masa sekarang ini, tentu kita banyak menerima kiriman file, baik berupa file PDF, file gambar, maupun dokumen lainnya. Dengan begitu banyaknya file tersebut, kita sering mengalami kesulitan dalam mencari file yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita perlu memanajerial file ini dengan rapi dan baik. Dan yang paling penting, kita mudah dalam mencarinya. Seperti apa cara memanajerial file dengan baik? Mari kita simak panduan berikut ini. Untuk memanajerial file dengan baik, maka Google Drive lah solusinya. Pertama, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Setelah itu, kita buka Google Drive. Pada Google Drive, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sebuah folder. Kita klik New, kemudian kita pilih folder. Nama folder bisa kita beri indeks 1. Ini menunjukkan bahwa folder ini menjadi prioritas pertama atau seringnya folder ini kita akses. Saya akan memberi nama dengan dokumen pribadi. Kemudian kita buat folder kembali dengan nama yang berbeda dan dengan prioritas yang berbeda. Contohnya saya memprioritaskan yang kedua adalah dokumen kelas. Dengan memberi indeks tentu kita akan memudahkan saat melakukan pencarian. Langkah selanjutnya adalah kita memberi warna yang berbeda pada setiap folder ini. Caranya kita klik nama folder, kemudian klik kanan, dan kita pilih change color. Nah, di sini kita bisa memberi warna merah. Untuk selanjutnya kita akan mengupload file kita. Misalkan saya akan mengupload file dokumen pribadi saya. Saya buka folder dokumen pribadi, kemudian kita upload file dokumen pribadinya. Untuk penamaan file harus spesifik. File yang berulang setiap tahun, maka teman-teman wajib memberikan nama tahun. Selanjutnya kita Ctrl A dan kita drag, lalu kita upload ke dalam Google Drive dalam folder dokumen pribadi. Setelah selesai mengupload dokumen, maka kita memberi bintang pada setiap dokumen penting. Caranya klik kanan pada file tersebut, kemudian kita pilih Add to Start. Ini artinya file tersebut akan mudah kita akses hanya dengan klik menu Start di sebelah kiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mirwan Saputra, guru SMP Negeri 7 Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sebagai Google Certified Educator Level 2, saya sudah belajar dan berkolaborasi bersama lebih dari 800 guru di Indonesia dalam memanfaatkan Google Workspace for Education. Setelah merasakan manfaat dan kemudahan dalam memanfaatkan Google Workspace for Education dalam setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mendorong saya untuk menjadi Google Certified Trainer. Agar saya dapat lebih maksimal berbagi dan menginspirasi dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya pemanfaatan Google Workspace for Education untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu poin dalam program Merdeka Belajar episode pertama adalah penyederhanaan RPP menjadi RPP 1 lembar. Akan tetapi, sebagian guru merasa terbatas dalam menuangkan kelengkapan RPP yang akan dibuat hanya dalam format 1 lembar. Salah satu solusinya adalah dengan membuat RPP 1 lembar Hyperdoc menggunakan Google Slide. Langkah-langkah membuat RPP Hyperdoc di Google Slide. Seperti biasa, kita masuk ke aplikasi Google Slide, kemudian pilih lembar kerja kosong atau blank. Kita ubah terlebih dahulu
ukuran lembar kerja menjadi ukuran A4. Kemudian silahkan tuliskan komponen RPP dan atur tampilan semenarik. Setelah selesai menuliskan dan mengatur komponen pada RPP yang sudah kita buat, selanjutnya kita dapat menyisipkan berbagai media pada RPP ini. Misalnya, saya ingin menautkan sebuah bahan tayang berupa Google Slide, maka saya tinggal mengcopy link dari Google Slide ini, kemudian saya blok terlebih dahulu kata yang ingin saya tautkan, lalu klik menu insert, klik link, dan pastekan link tadi, maka secara otomatis Google Slide tadi sudah tertautkan di RPP ini. Begitu halnya ketika kita ingin menautkan link video dari YouTube. Copy terlebih dahulu link video YouTube ini, kemudian saya blok kata yang ingin saya tautkan, lalu klik insert, klik link, kemudian pastekan link video YouTube tersebut. Begitu juga ketika saya ingin menautkan sebuah penilaian yang sudah saya buat pada quizzes, maka saya tinggal mengkopikan link ini, kemudian saya blok terlebih dahulu kata yang ingin saya tautkan, lalu saya klik menu insert, kemudian klik link, saya pastekan link dari quizzes tadi, maka secara otomatis link atau penilaian dalam quizzes tadi sudah tertautkan pada RPP. Sangat mudah membuat sebuah RPP Hyperdoc yang dapat memuat berbagai kelengkapan RPP. Hai, saya Agus Suputrayasa. Saya adalah Google Certified Educator Level 2 yang saat ini bertugas di SMA Negeri 2 Kuta, Provinsi Bali. Google Workspace for Education telah banyak membantu kita dan memfasilitasi kita sebagai guru dan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang menjadi lebih bermakna, terutama selama kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Sebagai Google Certified Educator, saya telah melakukan beberapa pelatihan kepada lebih dari 200 guru dalam memanfaatkan Google Workspace for Education untuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pelatihan saya lakukan secara daring dan luring, baik secara individual maupun berkolaborasi. Saya sangat termotivasi untuk mengikuti Google Certified Trainer untuk tetap menginspirasi, meningkatkan kompetensi diri, dan membuka kolaborasi seluas-luasnya kepada insan pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran era abad 21 dan digitalisasi matematika. Assessment adalah salah satu proses pembelajaran yang wajib dilakukan oleh guru. Google Form dengan add-on Hypatia adalah solusi yang tepat untuk membuat evaluasi pembelajaran matematika secara daring. Karena dengan Hypatia kita dapat membuat soal dalam bentuk rumus dan formula matematika dengan cepat, mudah, dan praktis. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuka Google Form terlebih dahulu, yaitu pada Google Apps saya akan pilih Google Form, kemudian pada aplikasi Google Form saya akan memilih kuis kosong. Setelah Google Form terbuka, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah dengan menginstal add-ons Hypatia Create, yaitu dengan cara mengklik titik 3 pada pojok kanan atas, kemudian add-on, lalu pada Google Workspace Marketplace, bagian telusuri apps, saya akan ketik Hypatia Create. Klik aplikasinya, kemudian install. Setelah Hypatia Create terinstall, langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan mengklik add-on, lalu memilih add-on Hypatia. Kemudian insert atau edit map. Nah, ini adalah tampilan dari Hypatia Create. Ada beberapa bentuk simbol-simbol dan formula matematika yang dapat kita gunakan dan kita manfaatkan untuk bisa membuat soal evaluasi matematika. Setelah soal selesai, saya akan klik create link. Setelah mengklik create link, lalu saya akan sisipkan pada bagian pertanyaan. Namun saya akan sisipkannya dalam bentuk gambar. Kemudian saya akan memilih sisipkan gambar melalui URL, dan di sini tempel URL gambar, saya klik kanan dan saya paste. Saya akan klik sisipkan gambar. Nah, soal sudah muncul. Mudah bukan menambahkannya? Selain menambahkan soal, kita juga bisa menyisipkannya dalam bentuk option atau pilihan gandanya. Misalkan dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk akar. Nah, langkah-langkahnya sama seperti cara kita untuk menambahkan soal. Nah, inilah tampilan soal yang tadi kita buat dengan bantuan Hypatia. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Dadah. Ya, cek. Nah,
Oke, keren-keren banget ini ide-idenya, tidak terfikirkan ya, hal-hal kecil yang mungkin, wah ternyata bisa dibikin kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih sama narasumber kita malam hari ini, ada Pak Agus dan Pak Noval. Berarti sejauh ini kalau tadi bisa sampai demo seperti itu, oh ya ada Pak Mirwan juga, si belajar ID-nya ini sudah terpakai secara maksimal di sekolah ya Pak ya? Mungkin bisa dijawab nih dari Pak Noval dulu kali ya. Oke, jadi berkat akun Belajar ID, ini bukan hanya sekolah yang menggunakan manfaatnya gitu ya. Terlebih juga saya sebagai anggota organisasi itu juga istilahnya menerima manfaatnya dari akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID ini sangat powerful. Saya bilang powerful memang selain dari kapasitasnya yang unlimited, tapi memang kita mengaksesnya juga sangat mudah dan itu jarang sekali terjadi semacam error, tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi saya sangat salut dengan adanya akun Belajar ID ini sehingga bisa membantu saya dalam kegiatan belajar mengajar saya sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih Pak Noval. Nah, kalau misalnya dari Pak Agus gimana nih Pak? Iya, baik. Terima kasih Kosita. Jadi akun Belajar ID sendiri itu bisa dikatakan sebagai penyelamat bagi sekolah kami. Ya, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena di awal masa pandemi, sebelum ada akun Belajar ID ini kan kami membuat classroom yang berbeda-beda di masing-masing kelas, di masing-masing siswa. Kemudian di masing-masing guru membuat classroom yang berbeda-beda. Kemudian ya tentu baru beberapa bulan itu Google Drive para guru sudah penuh dengan tugas-tugas siswa. Nah, akhirnya datanglah program Google Master Trainer, kemudian adanya akun Belajar ID ini. Nah, ini penyelamat sekali. Jadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang kami hadapi selama di sekolah sebelum ada akun Belajar ID ini, solusinya ada, yaitu dengan ada di sekolah kami itu manfaatkan yang namanya Google Classroom bersama. Kemudian siswa itu hanya cukup bergabung ke dalam satu classroom saja. Karena semua guru yang mengajar di kelas itu berkolaborasi di dalam classroom bersama ini. Jadi sistem pengawasannya pun karena semua guru ada di sini, termasuk ada Waka, kepala sekolah juga bergabung di sini, guru BK juga masuk ke dalam classroom. Jadi semua aktivitas siswa itu terlihat gitu di classroom tersebut gitu. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan kalau classroomnya terpisah-pisah di masing-masing guru. Nah, tapi dengan adanya akun Belajar ini, dengan drive-nya yang kapasitasnya lebih besar daripada akun Gmail biasa, itu memungkinkan adanya classroom bersama ini. Dan itu untuk pembelajarannya gitu. Kalau untuk di tata usahanya gitu, jadi teman-teman kami di pegawaian tata usaha itu juga sudah memanfaatkan drive bersama. Jadi kalau sebelumnya itu kami memanfaatkan Dropbox, tapi kami sudah tidak pakai Dropbox, kami pakai drive bersama dan sudah memanfaatkan itu. Dan sampai ke front office ke Trista. Wah, jadi nggak cuma guru dan siswanya aja ya Pak Agus ya? Jadi kalau syukurnya di sekolah kami dari awal adanya akun Belajar ID, itu di sekolah kami guru, administrasi, dan juga siswa itu sudah semua diaktifasi. Akun belajarnya kami optimalkan semaksimal mungkin gitu. Jadi termasuk buku tamu pun kami coba kembangkan buku tamu. Jadi ketika ada tamu datang, mereka mengisinya di tablet. Kebetulan sekolah kami dapat bantuan tablet ya. Jadi mereka tamu itu mengisi Google Form, kemudian tamu itu nanti kan di Google Form itu input upload foto ya. Jadi ketika upload foto, mereka langsung connect ke kamera ininya. Jadi kita tahu nih tamu yang datang itu siapa, keperluannya apa gitu. Jadi record di Google Form dan di report di spreadsheet-nya gitu. Jadi datanya nggak akan pernah hilang ya Pak, karena kan semuanya ada di spreadsheet kan? Iya, betul. Wah, keren banget. Iya, gitu. Jadi ya benar-benar luar biasa lah kalau bisa dibilang akun Belajar ini. Jadi bersyukur sekali
ada akun belajar ini, terutama kegiatan pembelajaran ya. Jadi salah satu yang jadi titik poin kenapa akun belajar ini sangat bermanfaat bagi siswa adalah kemampuan untuk berkolaborasinya. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh, mungkin kita berpikir gimana ya caranya siswa bisa bekerja kelompok. Nah, jadi kami itu saya ingat sekali waktu itu Google Master Planner ada coach coach Steven, kita membuat slide sama-sama itu, mungkin masih ingat ya, buat yang slide keroyokan. ya yang keroyokan itu. Nah, minggu berikutnya saya terapkan langsung ke siswa saya gitu. Jadi siswa saya kebetulan siswa itu sekarang sudah alumni dia ya, sudah alumni. Jadi saya terapkan di Google Slide. Jadi saya berikan beberapa soal berkaitan dengan waktu itu materinya tentang peluang. Kemudian mereka memasukkan screenshot foto solusi dari persoalan itu ke slide-nya. Jadi mereka kolaborasi gitu di slide itu. Nah, seperti itu. Dan bersyukurnya yang lebih menariknya lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi karena akun belajar ini juga diberikan kepada siswa, jadi ayo kita aktifkan untuk siswa dan kita berikan juga kepada siswa. Sampai sekarang pun yang alumni ini di universitas mereka masih membiasakan kolaborasi ini gitu di kampus mereka gitu. Jadi kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan secara kolaborasi ini masih mereka gunakan juga di kampus, karena kan di kampus saat ini juga masih daring ya. Jadi mereka dari rumah mereka masing-masing mereka masih bisa berkolaborasi mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Wah, jadi apa yang dibentuk di sekolah itu terbawa bahkan sampai mereka lulus ya. Iya. Menginspirasi sekali ini. Jadi skillnya itu nggak hanya untuk diajarkan pada zaman sekolah, tapi kebawa sampai nantinya. Ini sangat menginspirasi nih Pak. Nah, ini yang saya penasaran, boleh ya saya nanya ya Pak Agus ya. Itu tadi dibilang classroom bersama. Classroom bersama itu maksudnya satu classroom digunakan untuk rame-rame atau bagaimana? Mungkin bisa diperjelas. Iya, betul. Jadi begini, kalau kita di ruangan, kalau misalnya kita gedung, itu kan masing-masing kelas, kalau kita di SMA kan ada IPA 1, IPA 2, 10 IPA 1, 10 IPA 2 kan gitu ya. Jadi ya itulah yang kita buat di classroom. Jadi ada 10 IPA 1, ada 10 IPA 2, ada 10 IPA 3 sampai kelas 12 gitu. Dan di classroom itu semua guru yang mengajar kita undang untuk berkolaborasi di situ. Iya. Dan topiknya di bagian topik dari classroom itu kita gunakan sebagai nama mata pelajarannya. Oh baik. Sehingga misalkan guru matematika seperti saya misalkan pelajaran matematika, saya mengampu matematika wajib. Jadi saya akan memposting dengan nama topiknya matematika wajib. Sehingga siswa nanti cukup bergabung hanya ke satu classroom saja gitu. Dan dia mengakses semua materi, semua tugas, kemudian termasuk link Google Meet-nya itu di satu classroom saja. Oke, jadi lebih menyederhanakan dari siswanya dan gurunya juga mungkin ya Pak ya? Ya. Dan ini salah satu solusi juga yang kami ambil karena kemampuan IT di sekolah kami, di setiap guru kan berbeda-beda. Ada yang sudah mahir, ada yang sedang, dan ada yang masih belum mahir gitu. Dengan adanya classroom bersama ini, jadi kami bisa belajar bersama-sama. Gitu. Ketika ada guru yang tidak bisa memposting tugas, bisa saling mendampingi bersama-sama. Ketika ada yang keliru dalam mempostingnya, bisa diperbaiki, dikoreksi oleh guru yang lain yang lebih mahir. Jadi classroom ini kolaborasinya saling ya bisa dibilang gotong royong lah, saling bantu gitu. Kira-kira seperti itu, Persita. Wah keren sekali Pak Agus, terima kasih nih sharingnya udah banyak banget dapat inspirasi dari buku tamu digital sampai classroom bersama. Nah sekarang mungkin saya mau dengar cerita dari Pak Mirwan ya. Pak Mirwan bagaimana penerapan belajar ID di sekolahnya? Nah apakah kalau misalnya ada cerita-cerita nih boleh diceritain juga nih untuk menginspirasi kita semua nih. Oke siap, terima kasih Kak Rita, luar biasa ya. Jadi saya rasa semua di sini juga pendidik Belajar.id semuanya sepakat bahwa kehadiran Belajar.id ini sangat membantu sekali ya, terutama kehadirannya sebagai solusi di
pembelajaran yang terjadi di era pandemi atau adaptasi baru. Jadi mendengar dari paparan dari Cak Nopal, kemudian Kak Agus ya, atau Beli Agus juga hampir sama. Jadi di sekolah kami juga bisa dikatakan sangat membantu proses yang terjadi di sekolah kami. Jadi Kak Rita yang paling mencolok dengan kehadiran Belajar.id ini adalah adanya kolaborasi dan juga berbagi Kak Rita. Di mana memang sekolah saya ini Kak Rita kan sempat di Tulang Bawang ya, tetanggaan dengan Suji. Memang kalau dikatakan pengintegrasian TIK ini masih sangat sulit ya, karena memang daerah kami beberapa masih ada yang blank spot, kemudian juga sarana dan prasarana juga kurang menunjang, sehingga memang butuh usaha lebih ketika harus mengajak teman-teman guru di sekolah. Karena setelah hadirnya Belajar.id, baru guru-guru tahu, oh ternyata ada yang namanya Google Drive, oh ada namanya spreadsheet dan lain-lain. Jadi yang pertama sekali saya kenalkan di sekolah adalah adanya Drive bersama Kak Rita. Jadi di mana sebelum-sebelumnya ketika saya kebetulan sebagai wali kelas, ketika harus kami mengumpulkan contohnya RPP, kemudian file LPP, kemudian soft file dari rapot atau rapot yang kita gunakan gitu, kami harus mengumpulkannya satu persatu gitu. Jadi kirim lewat WhatsApp, atau yang paling manual ada menggunakan flashdisk. Tetapi dengan adanya Belajar.id ini, kemudian kami berinisiatif untuk menggunakan Drive bersama, itu flashdisk sudah nggak ada lagi, goodbye gitu. Kita sudah apa-apa yang akan kita bagi semuanya sudah kita masukkan ke dalam Drive bersama, sehingga hal ini sangat memudahkan, apalagi memang awal-awal pandemi ketika keluarnya akun Belajar.id ini, interaksi itu terbatas gitu, nggak semua guru gitu ya bisa kumpul atau bergabung bersama. Kemudian yang kedua adanya kolaborasi Kak Rita yang paling penting. Jadi sebelum-sebelumnya tradisi kita misalnya ada diminta untuk data siswa, kemudian diminta untuk data yang terkecil lah, misalnya data untuk mengisi data PGRI contohnya, maka nanti staf tata usaha itu akan mengirimkan form Excel gitu ya, dan setiap guru itu akan mengirimkan Excelnya masing-masing, sehingga ini akan merepotkan staf tata usaha ini untuk menginput lagi gitu. Setelah adanya akun Belajar.id ini, saya coba untuk mengajak teman-teman menggunakan Google Spreadsheet. Contohnya yang paling terbaru kemarin ketika diminta untuk mendata data vaksinasi orang tua, ini kan di awalnya itu staf tata usaha tetap memberikan format dalam bentuk Excel yang harus diisi oleh setiap wali kelas. Bayangkan misalnya ada 10 kelas yang dengan siswa kisaran antara 30 sampai 35, maka luar biasa nih staf tata usaha akan mengulang menginput data. Nah, tapi dengan saya coba untuk menyimpannya di Drive, kemudian saya ubah ke dalam spreadsheet, saya bagi aksesnya ke semua guru, dan akhirnya ini sangat memudahkan guru-guru ketika mereka mengisi, kemudian saya iseng, saya berikan komen, oh luar biasa ya, ternyata kita bisa saling komen, kolaborasi secara langsung gitu. Hal ini membuat mereka untuk, oh iya ternyata kehadiran teknologi di Mesuji gitu ya, terutama di daerah saya, ini saya harus berjuang untuk sinyal, tadi sempat keluar masuk, ternyata memudahkan gitu. Yang selanjutnya adalah ketika siswa itu senang sekali Kak Rita. Kemarin saya sempat mengikuti yang sesi Mpok Anis ya kalau nggak salah ya. Itu luar biasa, guru-gurunya mendapatkan Gmail dengan nama mereka. Ini juga terjadi Kak Sita, Kak Rita dan Kak Ardi, kemudian Kak Noval dan juga Kak Agus, di mana biasanya siswa itu punya HP dengan email yang dibuat oleh tempat mereka membeli HP dengan nama yang beragam ya, bisa jadi nama penunggu konternya atau nama daerah. Tetapi dengan adanya akun Belajar.id ini, wah ternyata saya punya email sendiri gitu dengan nama saya sendiri dan identik, dan ini memudahkan ketika mereka ingin menggunakan alat-alat dari Google, contohnya ketika mereka akan mengakses Google Form. Luar biasa pokoknya Kak Rita. Yang jelas ketika guru-guru belum menggunakannya, saya yakin karena mereka belum merasakan manfaatnya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya festival Belajar.id ini, pendidik Belajar.id ini, nanti makin banyak guru yang merasakan manfaat dan membagi, dan juga bisa menginspirasi guru-guru di Indonesia. Seperti itu Kak Rita. Wah, menginspirasi sekali. Thank you Pak Mirwan Saputra. Terima kasih banyak sharingnya. Jadi dari hal yang mungkin tidak terpikirkan ya, dari pakai flash disk terus beralih ke Drive bersama, itu kelihatannya mungkin sederhana tapi efeknya itu panjang, dari menghemat waktu sampai menghemat masalah hidup ya, istilahnya meringankan beban pikiran. Nah, ini sekarang saya mau tanya Pak Noval nih. Pak Noval, gimana? Ada cerita menarik nggak Pak Noval? Saya pengen tanya nih, penerapan Belajar.id nih. Boleh diceritakan di sekolahnya seperti apa? Oke. Saya sangat antusias nih mendengarkan Beli Agus dengan Bang Mirwan. Untuk
pemanfaatan akun belajar ID di sekolah saya itu mungkin sebagian besar telah diulas ya, tapi saya akan mengambil poin yang mungkin berbeda karena di sini pada awal bulan Juli, pada bulan Juli ya, pada waktu itu ada kenaikan kelas gitu ya, sehingga kami betul-betul dibatasi karena memang tidak boleh berkerumun. Kemudian kami juga bingung bagaimana cara membagikan rapot, bagaimana cara membagikan surat keterangan lulus bagi siswa yang sudah lulus kelas 6 gitu ya. Sehingga kami memiliki opsi ya kita harus memberikan solusi kepada mereka, tetap menjaga prokes, tidak berkumpul, tetapi kita juga memberikan apa yang mereka harus dapatkan. Contohnya surat keterangan lulus, itu kami buatkan semacam web download SKL ya, dan itu semuanya menggunakan akun belajar ID. Di antaranya menggunakan Google Situs ya atau Google Site, kemudian database-nya kita buat menggunakan Google Spreadsheet, gabung lagi untuk mencetak SKL-nya itu menggunakan Google Dokumen. Dan ini sangat kompleks dan ternyata itu dirasakan manfaatnya oleh semua. Bahkan orang tua siswa itu merasa, wah ini canggih juga nih. Padahal sekolah saya, mohon maaf, sekolah saya itu ada di lereng gunung nih Kak Tita ya dan Kak Ardi. Tapi kami punya semangat juga. Kami juga ingin menunjukkan bahwa teknologi itu harus hadir di pinggir-pinggir gitu. Jangan hanya di tengah aja, tapi kita sentuh juga bagian pinggir. Kemudian dalam penerapan kegiatan pembelajaran, kami menekankan beberapa, mungkin hampir satu tahun ini ya. 1 tahun ini awalnya saya menggunakan Gmail biasa sebelum ada Google ini, belajar ID ya. Itu sebagai presensi. Tetapi memang sangat ini sih, kalau menurut saya kurang bagusnya itu karena memang dibatasi ya. Nah, saya memanfaatkan Google Form, yang mana Google Form itu saya gunakan untuk presensi. Tapi uniknya dengan akun belajar ID, saya modifikasi Google Form itu hanya menggunakan sebuah aplikasi, kemudian di-scan, daftar hadir terekam secara otomatis. Jadi saya buatkan QR code dan itu saya tempel di pintu gitu ya. Kemudian silakan siswa yang bawa HP scan aja untuk untuk melakukan daftar hadir. Dan kami juga mengkombinasikan, jadi powerful banget nih. Jadi tidak hanya melakukan presensi, tapi kami juga memberikan notifikasi ke orang tua siswa bahwa yang bersangkutan telah hadir di sekolah. Jadi notifikasi itu diterima melalui pesan WhatsApp gitu. Sehingga memang ada sedikit modifikasi mungkin untuk berbicara tentang teknis itu Bapak Ibu bisa lebih lanjut juga mempelajari di Google juga ada, mungkin di YouTube juga ada. Tapi yang kami rasakan manfaatnya bikin sesi webinar sendiri nanti Pak ya. Bisa dibuat satu sesi sendiri ya Pak Noval ya. Iya, boleh ini. Oke, gimana Bapak Ibu sepakat kalau kita panggil Pak Noval besok-besok ini untuk sesi webinar? Harus itu Kak Ardi. Siap. Iya, boleh. Top nih. Iya. Oke. Nah, jadi itu tadi digabungkan dari yang si presensi sampai kirim ke WhatsApp orang tua ya Pak Noval ya. Betul. Mungkin ada satu lagi penerapannya gitu ya. Atau sudah sampai situ aja? Iya. Sebetulnya karena kami juga jujur aja kami tidak menggunakan Google Classroom, tapi kami manfaatkan Google Sheet di situ. Jadi di Google Sheet itu saya meletakkan semua bahan ajar yang ada di situ, saya letakkan di situ, kemudian nanti di bawahnya lagi disusul dengan mungkin ada tugas, kemudian ada latihan soal, bahkan sampai ujian gitu. Nah, kenapa kok kami tidak menggunakan Google Classroom? Bukan tidak suka dengan Google Classroom. Ini mungkin tahapan saya untuk memulai gitu. Jadi saya ingin bertahap, kita kenalkan mukanya dulu, nanti mungkin ke belakang saya harus menggunakan Google Classroom yang lebih powerful lagi. Seperti itu. Terima kasih nih sharingnya Pak Noval nih. Nah Bapak Ibu, siapa yang terinspirasi dengan sharingnya para pembicara kita malam hari ini? Ide-idenya brilian sekali ya. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang menginspirasi. Setuju nggak nih Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom komentar di live chatnya nih.
Sambil kita mau tutup ya Mas Ardi karena kita akan beralih ke Google Meet untuk meet and greet, bertemu langsung dengan para pembicara. Nah, karena berhubung waktu ya, jadi saya akan Ya, tutup sebelum sesi. Ya, sebelum kita pindah ke ya silahkan. meet and greet, saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Nah, tadi ada Bapak Ibu beberapa yang bertanya kalau saya mau mulai belajar mempelajari tentang akun belajar ID, dari mana saya harus mulai. Dari sini Bapak Ibu, di sini sudah tersedia setidaknya ada 3 modul yang bisa mulai Bapak Ibu buka-buka ya. Mulai modul kenal akun belajar, 30 hari akun belajar, terus juga kalau Bapak Ibu bertugas sebagai admin di sekolah, ada juga modulnya, modul admin akun belajar. Langsung aja klik di sini Bapak Ibu di bit.ly/modul kenal akun belajar dan seterusnya. Nah, silakan. Nah, ini sudah dibagikan di live chat. Nah, silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Nah, dan juga Bapak Ibu yang sekolahnya terutama dapat bantuan Chromebook. Nah, ini jangan sampai Chromebooknya hanya disimpan di lemari, Bapak Ibu. Nah, silakan dimanfaatkan Chromebooknya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini sudah ada referensi ya, Bapak Ibu. Ada cerita sukses CP, bit.ly/cerita sukses CP, terus ada juga bit.ly/modul 3 hari Chromebook. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mulai dari modul-modul ini supaya nanti Bapak Ibu punya referensi gimana cara pakainya, kira-kira ini nanti bisa digunakan untuk apa aja. Nah, atau kalau butuh inspirasi lagi bisa lihat sesi yang tadi sore. Nah, sesi yang tadi sore ini khusus didesain untuk Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook. Lalu, nah sambil Bapak Ibu membaca-baca modulnya, nah, saya punya games nih. Silakan Bapak Ibu sambil baca modulnya. Nah, nanti di modulnya itu, di modul yang dibagikan sudah tersebar logo terbang bersama belajar.id. Silakan Bapak Ibu menemukan minimal 5 logo terbang ya, terbang belajar bersama ID. bersama belajar ID, sorry. Nah, logonya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu menemukan minimal 5 logo. Nah, nanti kalau sudah ketemu, silakan di screenshot atau di foto halaman tempat logo itu berada. Terus nanti silakan di-upload di Instagram dalam format carousel. Jadi 5 foto itu langsung diposting jadi satu postingan. Terus jangan lupa di-tag Revo Indonesia dan 3 teman Bapak Ibu supaya kita bisa tahu, saling tahu, rame-rame mencari di mana nih logonya, di mana aja. Dan juga jangan lupa ditambahkan tagar logo terbang belajar ID. Nah, nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhasil menemukan logonya dengan benar, tepat, sesuai ketentuan, dan yang paling cepat akan mendapatkan satu t-shirt eksklusif dari Revo. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, misalnya logonya tersembunyi di sini. Nah, terus lalu diambil screenshotnya penuh seperti ini. Oh, logonya ada di sini, begitu. Lalu sekarang, nah waktunya pengumuman siapa yang beruntung malam hari ini. Ada 2 Mas Ardi, ada 2 pemenang pada malam hari ini. Selamat kepada Miss Ayu Vidya dan Ibu Sukartini Sukartin ya. Miss Ayu Vidya dan Ibu Sukartini Sukartin. Silahkan kalau tadi belum mengisi formnya diisi di bit.ly/prize-festival untuk kita kirimkan hadiahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah sesi ini persis kita akan ada sesi meet and greet. Jadi kita kembali bertemu secara virtual dengan 3 pembicara kita yang keren-keren pada malam hari ini. Link Google Meet-nya ada di live chat, silahkan diklik. Nanti kita akan bertemu bersama-sama di Google Meet ya, di room Google Meet-nya. Oke. Untuk Bapak Ibu, kami juga ada sesi yang masih berlanjut sampai dengan hari Selasa, diingatkan kembali. Jadi besok kita masih ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi berbagi bersama-sama dengan Belajar ID. Dan sorenya itu kita ada sesi siap terbang dengan belajar.id. Jangan sampai ketinggalan ya, di jam yang sama, jam 15.00 sampai 16.00 WIB dan jam 18.45 sampai dengan 19.30 WIB disertai dengan sesi meet and greet di akhir sesinya.
Betul. Oke, next Mas Iya, Ardi. ini cocok nih. Nah, ini barusan ada yang bertanya gimana cara Hmm. mensosialisasikan akun belajar ID. Nah, ini sesi besok ini akan membahas ini. Jadi jangan lewatkan ya Bapak Jamie Hermanto. Nah, ini tips trik cara mensosialisasikan besok akan dibahas secara khusus seperti itu. Nah, ini juga kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan t-shirt eksklusif. Masih banyak kesempatan. Nah, Wah, kita silakan Bapak banyak Ibu mengisi hadiah daftar nih. hadir untuk setiap sesi Festival Pendidik Belajar ID. Nah, dengan tepat, benar dan konsisten Bapak Ibu Mantap. ya. Nah, emailnya jangan sampai kelupaan titik, huruf atau angka. Nah, nanti untuk 50 peserta yang mengisi dengan tepat dan benar untuk semua sesi Festival Pendidik Belajar ID ini akan mendapat t-shirt eksklusif dari Revo. Oke, nah sekarang mari kita tutup sesi hari ini. Saya punya pantun untuk Bapak Ibu. Kapalku menderu nyaring di udara, berarak lawan di langit yang tinggi. Kita bisa terbang bersama dengan belajar ID selalu di hati. Demikian, demikian Bapak Ibu sesi kita sore hari ini. Kita panggil dulu, kita angkat dulu deh pembicara kita. Nah, oke. Siapa yang belum? Iya, sudah cukup Mas Ardi. Pak Agus, oke, sudah. Ya, sudah semua. Ya. Nah, oke. Bapak Ibu, sesi live kita sore hari ini, saya Ardi. Saya Rita. Pak Agus masih mute. Saya Agus Putrayasa. Saya Mirwan. Saya Noval Abdillah. Kami undur diri, sampai jumpa Terima kasih atas di sesi antusiasme meet Bapak and greet. Ibu malam hari ini. Sampai jumpa di meet greet. Google Meet and Greet. Ya, sampai Ya. jumpa. Selamat Terima kasih malam. Bapak Ibu. Selamat malam. Dadah. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu.